butuh nasihat firman Tuhan, supaya di hari-hari kami ke depan kami boleh mengalami ketenangan dan kedamaian di hati, karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, kami siap terima nasihat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kita akan belajar, ada satu inisiatif Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut itu dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihannya, dengan mujizat yang luar biasa. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan awalnya sukacita, tapi baru berapa mil melangkah, mereka mengalami hal yang sulit untuk mereka bisa hadapi karena berhadapan dengan laut terberat. Mau menyeberang tidak bisa karena ada laut. Mau ke belakang, tentara Mesir senjata lengkap, kiri kanan padang gurun, banyak binatang buas, ular kalajengking banyak di sana. Tapi di tengah-tengah hal yang seperti itu yang rasanya tidak masuk akal untuk mereka bisa keluar, Tuhan selamatkan umatnya di sana. Terjadi mujizat yang luar biasa, laut itu dibelah jadi dua, sehingga kita bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, kiri kanan itu tembok air, saudara. Itu luar biasa sekali. Nah saudara, saya percaya kita semua di sini masih mengharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik mengenai masalah mujizat. Pertanyaan yang pertama adalah, atau hal yang pertama kita pahami adalah, apa itu mujizat? Apa itu mujizat? Saudara, saya punya definisi. Mujizat adalah suatu kejadian yang tidak mampu dinalar oleh logika manusia dan tidak mampu diciptakan oleh kekuatan manusia. Itu namanya mujizat. Sekali lagi, mujizat adalah suatu kejadian yang kejadiannya tidak mampu dinalar oleh logika manusia dan tidak bisa diciptakan oleh kekuatan manusia. Itu namanya mujizat. Jadi kalau saudara minum obat sembuh, itu bukan mujizat. Itu namanya kesembuhan alami. Tapi kalau saudara sudah sakit, ya, terus minum obat gak sembuh-sembuh, ke dokter mana-mana sudah gak sembuh, lalu kau nangis di depan Tuhan dan kau berdoa dan terjadi kesembuhan, itu baru namanya mujizat. Jadi mujizat adalah suatu kejadian yang kejadian tidak mampu dinalar oleh logika manusia dan tidak bisa diciptakan oleh kekuatan manusia, atau yang disebut dengan supranatural. Nah, bicara tentang mujizat, saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, manusia hanya bisa melakukan hal natural, tapi Tuhanlah yang melakukan supranatural. Sekali lagi, manusia hanya bisa melakukan hal natural, tapi Tuhanlah yang melakukan supranatural. Contoh, pada waktu Musa pukul tongkat di laut terberau, mukul tongkat itu natural, semua orang juga bisa. Tapi membelah laut, itu supranatural, itu hanya Tuhan yang bisa. Contoh lagi dalam 1 Raja 17, kalau saudara baca di sana kisah janda Sarfat didatangi oleh Elia. Lalu akhirnya janda itu membuat roti dari bahan makanan yang terakhir yang ia punya untuk hambanya, yaitu Elia. Dan begitu dibuat roti itu, minyak sama tepung tidak habis-habis. Untuk buat roti itu natural, semua orang juga bisa, ibu-ibu juga semua bisa. Tapi membuat minyak sama tepung tidak habis-habis, itu baru namanya supranatural. Itu hanya Tuhan yang bisa. Jadi ini hal pertama tentang mujizat yang harus kita ketahui, bahwa manusia hanya bisa melakukan hal natural, Tuhanlah yang melakukan supranatural. Yang kedua, mujizat atau supranatural itu terjadi karena Allah kerjasama dengan manusia. Mujizat atau supranatural itu terjadi karena Allah kerjasama dengan manusia. Kita bersyukur kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa melakukan mujizat sendiri, bisa.
tapi Tuhan menjadikan kita rekan sekerjanya. Lewat kitalah maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Contoh saudara ya, misalkan Musa tadi begitu disuruh Tuhan untuk pukul tongkat, tapi ternyata Musa tidak mau, apakah terjadi mukjizat? Tidak. Begitu janda sarpa tersebut disuruh untuk minta bikin roti, dan ternyata janda itu tidak mau, apakah terjadi mukjizat? Jawabannya tidak. Jadi sini kita lihat bahwa mukjizat atau supranatural itu terjadi karena Allah kerjasama dengan manusia. Ini yang banyak orang tidak paham. Mereka pikir bahwa Tuhan punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri. Tidak. Kita akan menentukan kinerja sorga. Seperti apa sikap saudara akan menentukan bagaimana Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, karena tadi kita tahu bahwa kita harus kerjasama dengan Tuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bentuk kerjasamanya apa? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan melakukan mukjizatnya? Kita akan bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah ketaatan. Kalau kita taat, mukjizat pasti akan terjadi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, taat itu apa? Mari buka Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Apa itu taat? Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Jadi kita akan belajar dari kisah seorang Petrus tentang arti ketaatan. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah Tuhan mengajar orang banyak, lalu Tuhan menyuruh perahu Simon menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Lalu Petrus berkata, "Guru, sudah sepanjang malam kami susuri pantai ini dan tidak ada ikan." Saudara, harus kita tahu bahwa bukan baru kali itu Petrus jadi nelayan, tidak. Petrus jadi nelayan itu sudah lama. Bahkan dia dari kecil sudah nelayan dan dia berangkat dari keluarga nelayan. Jadi karena dia sudah lama jadi nelayan, otomatis naluri kenelayanannya itu tajam, saudara. Dia tahu musim ikan, dia tahu cara nangkap ikan, dan tempat berkumpul ikan banyak di mana, dia tahu. Semua ilmu tentang ikan dia sudah kerahkan hari itu dan hasilnya nol. Dan hari itu Tuhan menyuruh dia menebarkan jala ke tempat yang barusan saja Petrus dari sana. Coba, kalau saudara jadi Petrus, saudara disuruh Tuhan menebarkan jala ke tempat yang barusan saja saudara dari situ, yang dengan mata kepala sendiri saudara lihat tidak ada ikan di sana. Kira-kira tanggapan saudara? Saya kalau jadi Petrus, bagi saya ini buang-buang waktu saja. Kenapa? Saya barusan dari sana. Saya lihat sendiri tidak ada ikan, dan sekarang saya disuruh mengerjakan lagi pekerjaan yang sudah jelas hasilnya nol. Bagi saya rasanya nggak masuk akal. Tapi yang luar biasa apa kata Petrus di sini? Perhatikan pada ayat yang ke-5. Kalimat terakhir. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tetapi karena engkau menyuruhnya. Seolah-olah Petrus berkata, "Tuhan, rasanya nggak masuk akal, tapi oke lah, karena kau yang suruh, oke lah, aku akan tebarkan jala juga." Jadi kita dapatkan arti taat. Taat adalah menundukkan logika, perasaan, rencana, dan harga diri di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Taat adalah menundukkan logika, perasaan, rencana, dan harga diri di bawah perintah Tuhan. Saudara, ada 3 kesulitan kita untuk taat perintah Tuhan. Yang pertama, jika perintah itu bertentangan dengan akal kita. Jika perintah itu nggak masuk akal dulu, rasanya sulit, saudara. Contoh, kita disuruh ngampuni orang yang bolak-balik nyakiti kita, wah itu susah. Karena nggak masuk akal. Yang kedua, kenapa kita sulit taat? Jika perintah itu mengandung resiko yang besar. Jika perintah itu mengandung risiko yang besar, kita disuruh menginjil kepada orang-orang yang sudah jelas benci Kristus, itu risiko besar. Itu sulit, saudara. Yang ketiga, jika perintah itu berkaitan dengan desakan kebutuhan. Jika perintah itu berkaitan dengan desakan kebutuhan. Contoh, kita punya uang satu-satunya, tiba-tiba Tuhan suruh kasih orang lain, itu agak berat. Tapi kalau saudara taat, maka mukjizat akan terjadi.
Jadi mujizat itu akan terjadi kalau saudara mau taat pada Tuhan, yaitu tundukkan logika, perasaan, rencana, dan harga diri di bawah perintah Tuhan. Oke, saya dulu saudara saya berangkat dari keluarga kacau. Saya pernah doakan bapak saya pernah tegur bapak saya karena masalah jimat. Dan saya tahu risikonya berat karena bapak saya itu nggak bisa dikritik. Ya singkat saja saudara, saya tegur jimatnya karena jimatnya itu sudah sampai mengganggu rumah tangga. Mama saya bolak-balik dicekek gara-gara jimat itu ada orang tinggi besar hitam di rumah. Kejadiannya di rumah nenek di Jakarta. Akibat saya tegur itu, saya diusir dari rumah. Dan akhirnya saya tidak dikirimi uang kuliah dan uang kos selama setahun. Dan lebih parah lagi, itu kebetulan salah satu jimatnya itu ada satu kresek tanah kuburan. Nggak tahu kuburan siapa, saya juga nggak ngerti. Itu dibanting ke muka saya. Sampai dibilang, makan ini sumpah ke mulut. Bapak saya kasar karena beliau didikan militer. Itu resiko. Dan saya sudah tahu saya akan alami. Saya keluar dari rumah dan saya selama setahun doakan bapak saya terus, doakan bapak saya terus. Tapi puji Tuhan saudara, karena kita taat, kita sampaikan dengan baik firman Tuhan, dan akhirnya apa? Setahun kemudian setelah saya diusir itu, bapak saya datang ke Surabaya minta didoakan pelepasan karena sakitnya makin parah akibat kuasa gelap yang dia pegang. Dan saya dengan tim yang doakan bapak saya pelepasan, dia mengalami manifestasi luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, bapak saya semula anti kuasa roh, hari itu kepenuhan Roh Kudus. Nah itu taat. Taat itu pasti ada risiko. Tapi kalau saudara mau lakukan itu, mujizat pasti akan terjadi. Kunci mengalami mujizat yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah kepekaan. Untuk bisa mengalami mujizat, kita harus pegang. Pemahamannya gini saudara. Misalkan saya ke Laut Teberau, tempat Musa disuruh Tuhan di sana. Lalu saya buat tongkat seperti tongkatnya Musa. Lalu saya berdiri di depan laut itu, tempat katakanlah Musa dulu pernah berdiri. Lalu saya berdoa bahasa roh sampai 3 jam begitu saudara. Lalu saya teriak dalam nama Yesus. Lalu saya pukulkan tongkat saya ke laut berapi. Kira-kira terbelah nggak laut itu Bapak Ibu saudara? Atau mungkin ibu-ibu di sini, mau contoh janda Sarfat, ya, saudara sepakat kumpul-kumpul bikin roti, ambil minyak sama tepung, lalu bikin roti sambil bahasa roh. Katakanlah sebelumnya sudah doa puasa. Nah, apakah minyak sama tepung itu jadi habis atau tetap terus ada? Saya percaya saudara pasti akan jawab, ya, laut itu tidak terbelah Pak kalau panas kumpul. Ya, kita nggak akan mungkin mengalami minyak sama tepung yang nggak habis-habis. Pertanyaannya kenapa kok kita nggak mengalami seperti Musa? Kenapa kita nggak mengalami seperti janda di Sarfat? Bukankah yang kita lakukan persis sama seperti mereka? Jawabannya yang satu saudara. Karena Tuhan tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, maka mujizat pasti akan terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, itu hanya inisiatif kita, itu tidak akan pernah terjadi. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau itu inisiatif manusia. Tapi mujizat pasti akan terjadi kalau itu adalah perintah Tuhan. Buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kita banyak buka ayat saudara ya, ini pengajaran. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan di sana, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan kasih perintah, maka itu tidak akan pernah gagal. Nah, berbicara tentang perintah Tuhan saudara, itu ada dua. Itu ada dua. Yang pertama adalah perintah umum, dan yang kedua adalah perintah khusus. Nah, perintah umum adalah perintah yang saudara harus lakukan dimanapun, kapanpun, itu saudara harus lakukan. Nah, itu makanya contohnya kita harus doa, kita puasa, kita hidup kudus. Nah, itu perintah umum. Tapi kalau perintah khusus, nah, seperti tadi Musa, seperti janda Sarfat, itu perintah khusus. Jadi mereka karena disuruh Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, dari mana kita bisa tahu kalau itu Tuhan yang suruh? Dari mana kita bisa tahu? Disitulah dibutuhkan kepekaan.
Kalau kita peka, maka kita akan bisa mengerti mana Roh Kudus suruh, mana yang tidak. Begitu Roh Kudus itu menyuruh kita melakukan sesuatu hal dan itu betul-betul dari Tuhan, maka mujizat pasti akan terjadi. Jadi makanya di sini selain kita baca firman, kita perlu bersekutu dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Karena nanti dari situlah engkau akan bisa peka. Dari kepekaan itu akan muncul perintah Tuhan, dan begitu kita lakukan apa yang Roh Kudus gerakan, mujizat akan terjadi. Contoh perintah khusus, mari buka Markus pasal 16. Kalau dikatakan perintah khusus berarti ini perlu gerakan Roh Kudus. Jadi nggak bisa sembarangan asal caplok ayat lalu diimani. Markus 16 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan, memegang ular dan minum racun maut. Coba nanti Bapak Ibu, coba di rumah minumlah racun maut dan peganglah ular. Itu masih celaka, saudara. Ini yang seperti ini kalau nggak perintah khusus, daisa. Saya punya teman dulu, udah almarhum Bapak Pendeta Stephen, pernah pelayan ke pedalaman, dan dia berhadapan dengan satu keluarga, dan dia tahu waktu disuguhkan makanan, ini sudah ada hal yang kurang baik di sana. Cuman beliau doa. Waktu itu Roh Kudus bilang, makan saja. Dimakan, saudara. Habis dimakan, saudara, 1 jam mereka ngobrol. Pak Stephen ini pamit ke toilet, saudara ya, ngomong yang besar. Habis itu ngobrol lagi 1 jam, keluarga itu bertanya, loh, Bapak tadi nggak ada rasa apa-apa, Pak, cuma saja? Iya, cuma aja. Langsung Bapak kepala keluarga ini, saudara, berlutut di situ. Dia ini kepala suku, saudara. Dia memang mengetes penginjil ini, dan ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia katakan, saya sudah tahu racun paling parah di situ dan kekuatan ibu saya paling tinggi. Saya kerahkan di makananmu. Saya yakin pasti kamu akan mati, tapi ternyata dibuang lewat jamban tol. Itu berarti Tuhan luar biasa. Nah, ini kalau kita nggak diperintahkan Tuhan, jangan coba-coba, saudara. Nah, untuk mengalami ini dibutuhkan kepekaan. Jadi kepekaan akan membuat kita mengerti kehendak Roh Kudus. Begitu kita lakukan, mujizat akan terjadi. Pertanyaannya, bagaimana untuk bisa peka? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa peka? Hanya satu, Bapak Ibu, kita harus intim dengan Tuhan. Untuk bisa peka hanya satu, yaitu intim dengan Tuhan. Buka Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Banyak orang berkata pada saya, Pak, saya ingin dengar suara Tuhan, saya ingin dengar ngerti tuntunan Roh Kudus. Ya, kunci cuma satu, kita harus intim, cuma itu saja. Yesaya 50 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kata setiap pagi berarti sesuatu yang dilakukan terus menerus. Kata mempertajam itu proses. Dulu nggak begitu tajam, tapi karena sering dilakukan akhirnya makin lama makin tajam. Contoh supaya kita ngerti kalau keintiman sesuatu yang dilakukan terus menerus itu mengakibatkan kepekaan. Saya dulu pernah sekolah waktu kuliah, saudara ya, tahun 95 itu. Ngantri ngambil uang kiriman orang tua di bank. Waktu itu saya belum ada ATM, jadi ngantri. Nah, di depan saya ada seorang bapak, satu uang, satu kresek, saudara. Saya perhatikanlah Mbak teller itu waktu hitung uang yang disetorkan oleh bapak ini. Nah, waktu itu kan belum ada alat mesin hitung uang yang terawat itu belum ada, saudara ya. Akhirnya mbaknya itu hitung, saudara. Itu saya perhatikan sendiri. Waktu itu pakai jari begini. Waktu dia hitung begini, tiba-tiba jarinya berhenti. Lalu dia pegang uang itu, saudara. Lalu dia bilang, ini kayaknya uang palsu. Begitu dicek di sinar, saudara, betul uang palsu. Pertanyaannya, kok bisa tahu itu?
Coba Bapak Ibu nanti cek di rumah ya, tes begini-gini sudah. Bisa nggak terasa uang palsu emas? Kita seperti itu. Nah, kenapa si Mbak itu bisa? Karena tiap hari jari-jarinya bersentuhan dengan permukaan uang asli. Begitu dia merasakan ada satu permukaan uang yang tidak biasanya dia jumpai tiap harinya, dia tahu itu uang palsu. Contoh lagi. Misalnya saudara nanti di rumah, satu saat saudara coba, di depan saudara taruh ada 3 gelas. Situ isi Coca-Cola, Fanta, sama Sprite. Bisakah saudara dengan tutup mata hanya mencicipi, membedakan, oh ini Fanta, Coca-Cola, sama Sprite? Bisakah Bapak Ibu? Saya yakin pasti bisa. Kenapa bisa? Karena sudah sering minum air Fanta, Coca-Cola, sama Sprite. Saking seringnya akhirnya lidah ini sudah terbiasa, hafal. Hanya dengan tutup mata mencicipi bisa. Ibu-ibu yang hobi masak, perhatikanlah, karena sering mencicipi bahan masakan, begitu disodorkan satu piring makanan, dia cuma ambil 1 sendok kuahnya, dia bilang, bisa tahu ini kurang ini, bisa tahu. Kenapa? Karena sering. Demikian juga kalau kita sering intim dengan Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan baca firman, engkau lakukan itu terus menerus, maka lihat rohmu pasti akan bekal. Itu pasti. Saya kalau cerita panjang, ruang waktu kita terbatas, saudara ya. Tapi sini kita mau belajar kalau engkau intim dengan Tuhan, rohmu bakal peka, dan itu nggak dibuat-buat, itu terjadi dengan sendirinya, sama seperti konsep Coca-Cola, Fanta, sama Sprite tadi. Nah, kalau ada gerakan Roh Kudus engkau tangkap, engkau lakukan, mujizat pasti akan terjadi. Itu yang kedua, kunci untuk mengalami mujizat yaitu kepekaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah melakukan misi Tuhan. Untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, kita harus melayani Tuhan atau melakukan misi Tuhan. Buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ayat yang tidak asing bagi kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa di sana, saudara? Saksi. Kuasa Tuhan akan bekerja kalau kita melayani Tuhan. Dan ayat ini terbukti begitu para rasul itu bergerak melayani Tuhan. Petrus hanya berjalan saja, bayangannya bisa sembuhkan orang sakit. Itu luar biasa. Padahal mereka notabene rata-rata nelayan. Perhatikan, selama mereka nggak melayani Tuhan, terjun dalam dunia pelayanan, mereka nggak melihat mujizat Tuhan yang luar biasa itu. Kalau saudara melayani Tuhan, itu ada perhatian khusus dari surga kepada saudara. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan, teman-teman saya hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat itu terjadi luar biasa. Saya pun juga mengalami Bapak Ibu ya. Dan saya melihat seandainya saya tidak pelayanan, saya tidak lihat mujizat itu. Jadi makanya saudara, untuk bisa mengalami mujizat, sekali lagi perlu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kepekaan, lalu yang ketiga adalah melayani Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Poin terakhir singkat saja. Apa yang membuat mujizat itu berhenti? Apa yang membuat mujizat itu berhenti? Hanya satu, saudara. Berulah setelah diberkati. Berulah setelah diberkati. Saya bacakan ya saudara ya. Ada contoh banyak ulah anak-anak Tuhan yang semula sudah diberkati, akhirnya berhenti mujizat, tidak pernah terjadi lagi. Yang pertama adalah sombong. Nanti bisa baca di dalam 2 Tawarik 26, kisah Raja Usia. Dulu sangat diberkati, dia masih muda, tapi begitu dia sombong, pada ayat 16 dia masuk bait Allah lalu berbuat seenaknya di sana. Langsung seketika itu juga dia kena kusta, mujizat berhenti. Yang kedua, ulah yang sering kita lakukan adalah mulai kompromi dengan dosa. Nanti belajar dari kisah Raja Yosafat, 2 Tawarik 18. Semula dia bagus-bagus saja, tapi lama-lama dia menjadikan Ahab besannya. Ahab itu adalah raja Israel utara yang sangat dibenci Tuhan. Sejak itu mujizat berhenti terhadap hidupnya Yosafat. Lalu yang ketiga, ulah yang ketiga yang membuat mujizat berhenti adalah ketergantungan akan Tuhan mulai berkurang. Nanti bisa lihat kisah Raja Asa. Raja Asa, 2 Tawarik 16.
Dulu dia sangat mengandalkan Tuhan, setelah dia diberkati, ya dia sudah kesampingkan Tuhan. Doa sih doa, tapi rasa tergantung dengan Tuhan itu mulai berkurang. Nanti bisa baca dalam 2 Tawarin 16 ayat 12. Begitu dia sakit, dia tidak pernah cari Tuhan, dia mengandalkan dokter pribadi. Yang keempat, ulah yang keempat, menggunakan otoritas untuk menindas yang lemah. Ini penyakit-penyakit yang membuat kita setelah diberkati gak diberkati lagi, saudara ya. Menggunakan otoritas untuk menindas yang lemah. Contohnya Raja Daud, 2 Samuel 11. Dulu gak pernah aneh-aneh dia, tapi setelah dia diberkati, mulai dia ambil istri perwilanya si Batseba. Mulai aneh-aneh. Sempat mujizat Tuhan berhenti dalam hidupnya. Untungnya dia minta ampun, akhirnya selamat, saudara. Tapi sempat juga keluarga Daud itu hancur berantakan. Lalu yang kelima, apa yang membuat mujizat berhenti? Keintiman dengan Tuhan mulai berkurang. Nanti bisa baca kisah jemaat Efesus, Wahyu pasal 2. Jemaat ini adalah jemaat yang diberkati, tapi karena saking sibuk dan diberkati, mereka kehilangan kasih mula-mula. Saudara, saya berharap 5 ulah ini jangan ada di kita. Saudara, kalau mau diberkati Tuhan dan selalu diberkati Tuhan, yang pertama, taatlah. Yang kedua, intimlah dengan Tuhan, maka nanti engkau akan peka dengan sendirinya. Engkau akan mengerti gerakan Tuhan, dan begitu kau lakukan mujizat, lakukan kuasa Tuhan, gerakan Tuhan itu, mujizat pasti akan terjadi. Lalu yang ketiga, layanilah Tuhan. Tuhan tebus kita dengan darah yang mahal, bukan untuk menjadi pengangguran rohani Bapak Ibu, tapi supaya kita berfungsi bagi kerajaan surga. Kalau kita sudah lakukan itu, saya dan percaya Tuhan akan memberikan kita kuasa yang luar biasa. Mujizat akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang singkat dan sederhana ini, akan membuat kami boleh lebih baik lagi Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang kurang baik hari-hari ini, kami butuh mujizat Tuhan. Dan kami bersyukur Allah yang kami sembah adalah Allah yang suka lakukan mujizat. Asal kami mau taat, kami mau intim dengan Tuhan, kami bisa peka, dan kami melayani Tuhan. Menaikkan kebenaran firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita respon firman Tuhan pada saat ini. Apapun yang kau alami hari ini, jika kau percaya mujizat itu masih berlaku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita yakini bahwa firman Tuhan itu yang terbaik. Haleluya, Yesus. Biar kita itu firman itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Haleluya, kita naikkan puji. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya katakan Yesus, hidupku
Biarlah hidup kami mengenapi setiap firman-Mu Tuhan. Setiap langkah kami terjadi mujizat demi mujizat. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada buat kami, selalu memberi yang terbaik buat kami. Ajari kami sabar, selalu mengucap syukur, karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Engkau singkapkan Tuhan, ada banyak hal yang Engkau tunjukkan kepada kami, ada banyak hal yang Engkau akan nyatakan kepada kami, untuk kami boleh yakin, kami boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sedang pakai kebenaran firman-Mu, berkati kehidupan rumah tangganya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau mendengar doa mereka, doa cinta mereka. Tuhan, biar Kau genapi. Kami percaya Engkau Allah yang memberi yang terbaik bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menjawab doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan hidup kami untuk kami menerima perjamuan-Mu. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Tuhan yang ada di rumah, dipersilakan mempersiapkan perjamuan.
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari tangan dulu kita jaga kepala. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Syukur, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Membebaskan kami, menebuskan, menyembuhkan kami. Kami percaya hari-hari ini mungkin kami mengalami banyak hal, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami punya Bapa, punya Allah yang luar biasa, yang hebat, yang sanggup menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau selalu yang terbaik. Jadi kami tidak perlu takut karena Kau juga akan menyediakan. Kau akan menjadi pembela. Kau akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa buat kami, sehingga kami boleh bangga punya Allah seperti Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengerjakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Kita akan saya akan sampaikan bahwa ibadah kita untuk sementara ini tetap live streaming atau online. Jadi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut bahwa kita akan bisa ibadah tatap muka Bapak Ibu ya. Dan bisa dilihat di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, juga bisa dilihat di akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Jadi Bapak Ibu bisa akses di sana, kita bisa melihat ibadah kita ya secara live streaming maupun renungan 2 hari sekali untuk menguatkan, untuk memberikan semangat beribadah. Apabila jemaat ini memberikan persekutuan, membangun janji iman yang akhirnya bisa disalurkan di layar di Bank BRI dengan rekening ini di atas nama DB House of Healing. Untuk persembahan dapat melalui BCA di atas nama saya ya, bisa bicara. Oke, kita akan baca bersama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan Allahmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas, sampai Engkau datang. Yakin dan percaya untuk melayani Engkau, untuk terus dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami memohon doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, lawatan untuk negeri kami Tuhan. Biarlah Kau campur tangan dengan situasi keadaan saat ini ya Tuhan, dengan pandemi ini Tuhan,
Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu, terutama ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan tetap semangat dekat kepadamu, erat kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau Allah yang sanggup menjaganya, melindungi terutama pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Sekjen, staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah. Tuhan campur tangan, berikan hikmat kekuatan daripada Tuhan dan kesehatan. Biarlah setiap keputusan yang diambil semuanya daripadamu. Berikan keberanian, berani menyatakan kebenaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami, sehingga visi misi Indonesia jadi negara yang unggul, bangsa yang unggul itu terjadi dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk Indonesia, terutama Kau pakai anak-anak Tuhan yang duduk di eksekutif legislatif di kami. Pakai mereka, sadarkan mereka, jadikan garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk damai sejahtera kota Surabaya. Biarlah Tuhan sendiri pakai Bu Risma lebih secara khusus untuk menetapkan setiap keputusan yang ada, sehingga Tuhan pandemi ini boleh dibatasi dan semua boleh diselesaikan, dan setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi teladan. Benar-benar kota Surabaya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang juga kami memilih mereka melakukan aktivitas ibadah mereka walaupun live streaming ataupun di mana saja. Tuhan nyatakan kuasa kasih, lawatan buat mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih kuasa Tuhan. Mereka boleh bangga punya Allah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, yang sudah memfasilitasi kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanannya. Bahkan Tuhan campur tangan untuk cucunya Tuhan, lindungi Tuhan, pemulihan, kestabilan dalam kesehatannya. Kuasa mujizat masih ada, dan kami percaya bertumbuh sehat, kuat di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pegawai-pegawai yang ada di tempat ini maupun di mana saja. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang RW 14 RW 15. Biarlah kuasa kasih-Mu damai sejahtera Engkau curahkan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh melihat kuasa kasih-Mu dan mereka boleh melihat karya-Mu Tuhan sampai waktunya Tuhan Kau panggil Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan baik secara langsung maupun secara tunda. Tuhan, lawatan-Mu buat mereka. Apabila mereka ada yang sakit, kami menyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau ikutkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Engkau Bapa mereka sanggup melindungi, menjaga, melakukan segala sesuatu, membuat mujizat, sehingga mereka boleh bangga punya Allah seperti itu. Kami juga berdoa di setiap program gereja ya Tuhan, yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Biarlah Kau berikan kemampuan, perlindungan, penyertaan untuk kami boleh mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup ini. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Salam terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau